masa depan bisa diciptakan seiring berjalannya waktu yang dapat dimanfaatkan. Bukan hanya untuk kemacetan, frustasi, kelelahan di tengah polusi, sementara waktu terus berputar. Kami hadir dengan karya untuk memperlancar jalannya waktu, memberikan solusi, berkomitmen menjadikan masa depan yang lebih baik. Adi Komuter Property, pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia. Menghadirkan hunian dengan konsep transit-oriented development. Menjadikan waktu berada dalam genggaman Anda. Memudahkan akses bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki terhadap fasilitas umum ataupun moda transportasi yang memadai. Kami mempersembahkan LRT City, kawasan yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Member of LRT City yang terintegrasi langsung dengan komuter line station, terminal Transjakarta, dan moda transportasi lainnya. Adi City, Integrated Future City, yang mengusung konsep town hall natural living dan mixed use development untuk generasi mendatang. Adi Komuter Property juga mengembangkan bisnis hospitality dengan mengelola jaringan Hotel Grandika Indonesia yang tersebar di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota besar lainnya. Berkat kerja keras, inovasi, dan kegigihan, kami berhasil meraih beragam penghargaan di Indonesia. Bersama kami, ciptakan masa depan yang Anda impikan. Adi Komuter Property, empower to build the future. I continue to pursue my dreams, following what keeps me moving. Move precisely and quickly. But all that would not have happened without her and them. We shouldn't ask how to achieve dreams. Ask what makes us happy living it. Because what is needed most is to connect all with more life. Your life will be easier when you live in LRT City. LRT City, connecting life.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Adi Komuter Properti Tbk, Rabu 23 Februari 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video company profile berikut ini. Masa depan bisa diciptakan seiring berjalannya waktu yang dapat dimanfaatkan. Bukan hanya untuk kemacetan, frustasi, kelelahan di tengah polusi, sementara waktu terus berputar. Kami hadir dengan karya untuk memperlancar jalannya waktu, memberikan solusi, berkomitmen menjadikan masa depan yang lebih baik. Adi Komuter Properti, pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia. Menghadirkan hunian dengan konsep transit-oriented development. Menjadikan waktu berada dalam genggaman Anda. Memudahkan akses bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki terhadap fasilitas umum ataupun moda transportasi yang memadai. Kami mempersembahkan LRT City, kawasan yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Member of LRT City yang terintegrasi langsung dengan komuter line station, terminal Transjakarta, dan moda transportasi lainnya. Adi City, Integrated Future City, yang mengusung konsep town hall natural living dan mixed-use development untuk generasi mendatang. Adi Komuter Property juga mengembangkan bisnis hospitality dengan mengelola jaringan Hotel Grandika Indonesia yang tersebar di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota besar lainnya. Berkat kerja keras, inovasi, dan kegigihan, kami berhasil meraih beragam penghargaan di Indonesia. Bersama kami, ciptakan masa depan yang Anda impikan. Adi Komuter Property, empower to build the future. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Igede Nyoman Yetna, dengan hormat kami silakan. Selamat pagi dan selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa dengan jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraise tertinggi di ASEAN di tahun 2021. Atas nama karyawan dan manajemen PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT Adi Komuter Properti Tbk yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-8 pada tahun 2022 dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-774 di bursa pada saat ini. Pencapaian ini merupakan bagian dari kerja keras segenap manajemen dan karyawan PT Adi Komuter Properti Tbk, serta menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk tumbuh melalui engagement dengan publik. Bursa akan senantiasa mendukung perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal sehingga memberikan atribusi terbaik kepada stakeholder.
Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem memulai journey sebagai perusahaan yang scale up atau naik kelas. Untuk kami, jangan menunggu besar untuk go public, namun jadilah besar dengan go public. Selamat pagi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Adi Komuter Properti Tbk. Kepada Bapak Rizkan Firman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua hingga saat ini. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami PT Adi Komuter Properti Tbk atau ADCP, pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia, yang menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan saya, Rizkan Firman, selaku Direktur Utama dari PT Adi Komuter Properti Tbk, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wimbo Santoso, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Hosen, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi, selaku Direktur Utama dari PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I Gede Nyoman Yetna, selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Komisaris, Direksi, dan Manajemen PT Adikarya Persero Tbk beserta Adi Group, stakeholder perusahaan, institusi, pemerintahan, penjamin pelaksana emisi efek, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, PT Sukor Sekuritas, dan lembaga profesi penunjang lainnya. Tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham ADCP, komisaris dan manajemen dari ADCP, dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. ADCP adalah salah satu anak usaha perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu PT Adikarya Persero Tbk atau ADI. Sejak tahun 2015, kami fokus mengembangkan properti dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD, yang merupakan identitas utama kami. Pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, kami memiliki beberapa proyek pengembangan LRT City, dan mengelola hotel dengan brand Hotel Grandika Indonesia. ADCP melakukan spin-off pada tahun 2018 dari Departemen TOD menjadi anak usaha Adikarya, dan hingga kini konsisten mengembangkan proyek yang tidak hanya terkoneksi dengan LRT Jabodebek, namun juga komuter lain dan stasiun BRT. Terdapat 12 proyek yang sudah berjalan dan 8 proyek diantaranya terkoneksi dengan stasiun LRT Jabodebek tahap pertama. Mendapatkan kepercayaan investor adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami. Dan insya Allah, kami akan berusaha untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan menjadi perusahaan yang tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan nilai tambah untuk pemegang saham, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholder. Atas nama ADCP, kami mohon dukungan agar kami dapat terus memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Yuk, nabung saham ADCP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Adi Komuter Properti Tbk. Bapak Ibu yang berbahagia,
Kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT Adi Komuter Properti Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan perdana saham pada pagi hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Iya, itu tadi Bapak dan Ibu, pencatatan perdana saham PT Adi Komuter Properti Tbk. Sudah sama-sama kita saksikan. Ini adalah langkah awal dari ADCP untuk terus berkomitmen menjaga kepercayaan dari investor. Tentunya tahapan demi tahapan proses IPO ini tidak terlepas dari perjuangan dan dukungan komisaris, kemudian direksi dan manajemen PT Adikarya Persero dan tentunya seluruh manajemen dari Adi Group. Untuk itu, sekali lagi boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Rasanya pagi hari ini kurang pas ya kalau kita tidak mendengarkan sepatah dua patah kata dari Direktur Utama PT Adi Komuter Properti. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rizkan Firman untuk boleh memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Melalui IPO ini, ke depannya perusahaan akan mengembangkan proyek existing yang berada di kawasan Bogor, yaitu proyek Adi City Sentul. Perusahaan juga akan melakukan pengembangan lahan baru di kawasan Bekasi, yaitu akuisisi lahan baru seluas 3,6 hektar yang akan menjadi proyek mix use development yang baru, yakni apartemen yang dilengkapi dengan area komersial di area Cikunir, Bekasi. Mendapatkan kepercayaan investor adalah suatu kehormatan bagi kami. Untuk itu kami akan terus menjaga kepercayaan itu dengan memastikan penyelesaian proyek hunian berjalan tepat waktu, yang tentunya akan menjadi faktor penting yang mendorong kinerja perusahaan. Dengan demikian dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan, tentunya melalui tata kelola perusahaan yang baik, demi meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dan menjalin hubungan harmonis dengan semua stakeholders. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan semoga keberadaan Adi Komuter Properti di pasar modal tanah air memberikan warna baru untuk para investor, sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Semoga ke depannya momen IPO ini memperkokoh posisi Adi Komuter Properti sebagai pengembang TOD ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rizkan Firman. Nah, karena ini adalah momen penting ya, momen bersejarah bagi ADCP seperti yang tadi sempat disebut, ini adalah milestone bagi ADCP, ada baiknya kita mengabadikan momen spesial ini. Untuk itu kami persilahkan kepada jajaran direksi ADI untuk maju ke depan.
kemudian jajaran direksi ADCP, komisaris ADCP juga untuk foto bersama dengan memegang sertifikat dan patung yang sudah disiapkan. Untuk itu kami persilakan kepada jajaran direksi Adikarya, kemudian Dewan Komisaris ADCP dan jajaran direksi dari ADCP untuk maju ke depan. Kita akan foto bersama. Di tempat ini boleh mengabadikan momen pada pagi hari ini. Cek, iya. Oke, ini posenya ngomong-ngomong gitu ya, berbincang-bincang, prospek ADCP ke depan, prospek saham ke depan. Iya. Ada requestan foto lagi? Iya, diobrolin. Boleh semua sepertinya seolah-olah melihat sertifikat dan patung ya. Yang di ujung-ujung boleh melihat sertifikat dan patung yang di tengah. Oke, cukup? Ada lagi requestan foto? Cukup? Oke, sudah cukup. Kalau gitu kami persilakan kembali ke tempat. Sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini kita sama-sama menjadi saksi pencatatan perdana saham PT Adi Komuter Properti Tbk. Dan dengan demikian, acara menyaksikan bersama pencatatan perdana saham PT Adi Komuter Properti kami akhiri, dan sesaat lagi kita akan masuk ke sesi press conference secara online. Untuk itu Bapak dan Ibu hadirin sambil menunggu boleh menikmati sajian coffee break yang mungkin sudah disiapkan oleh teman-teman hotel. Ya, juga tadi ada requestan untuk boleh menampilkan harga saham secara live. Boleh dibantu sembari kita akan mempersiapkan kebutuhan press conference pada pagi hari ini. Masa depan bisa diciptakan seiring berjalannya waktu yang dapat dimanfaatkan. Bukan hanya untuk kemacetan, frustasi, kelelahan di tengah polusi, sementara waktu terus berputar. Kami hadir dengan karya untuk memperlancar jalannya waktu. Memberikan solusi, berkomitmen menjadikan masa depan yang lebih baik. Adi Komuter Properti, pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia. Menghadirkan hunian dengan konsep transit-oriented development. Menjadikan waktu berada dalam genggaman Anda. Memudahkan akses bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki terhadap fasilitas umum ataupun moda transportasi yang memadai. Kami mempersembahkan LRT City, kawasan yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Member of LRT City yang terintegrasi langsung dengan komuter line station, terminal Transjakarta, dan moda transportasi lainnya. Adi City, Integrated Future City, yang mengusung konsep town hall natural living dan mixed use development untuk generasi mendatang. Adi Komuter Property juga mengembangkan bisnis hospitality dengan mengelola jaringan Hotel Grandika Indonesia yang tersebar di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota besar lainnya. Berkat kerja keras, inovasi, dan kegigihan, kami berhasil meraih beragam penghargaan di Indonesia.
Bersama kami, ciptakan masa depan yang Anda impikan. Adi Komuter Property, empower to build the future. Bapak dan Ibu, ini tadi dari saham Adi Komuter Property sempat naik ke harga tertinggi menjadi 173 atau naik 43 poin dari harga awal 130. Iya, ini kita sambil tetap memantau harga secara live dan saat ini harga ada di 140. 140 itu artinya ada kenaikan 10 poin dari harga awal 130. Semoga ini bisa nyampe angka 200, 300 bahkan melambung tinggi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini harga tertinggi ya, 147. Oke, ini lagi-lagi untuk kebutuhan konten. Nah, sudah. Iya. Oke, boleh foto bersama kembali dengan angka yang sudah direvisi. Angka terbaik. Oke, sudah cukup. Untuk Bapak-bapak boleh duduk di sebelah sini, Pak, karena kita akan set up untuk press conference. Iya, sesaat lagi kita akan sama-sama memulai acara press conference pada pagi hari ini, karena ternyata rekan-rekan media sudah menunggu di Zoom. Sudah ada beberapa teman-teman media yang sudah bergabung, dan sesaat lagi kita akan sama-sama melaksanakan press conference secara virtual. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu rekan-rekan media yang sudah tergabung di channel Zoom. Itu tadi kita sama-sama menyaksikan pencatatan perdana saham IPO ADCP. Dan sekali lagi kita semua ucapkan selamat atas suksesnya IPO yang tentunya tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik internal ADCP, tentunya juga peran penting dari PT Adikarya gitu, selaku induk usaha dari ADCP. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih juga, kami ucapkan terima kasih kepada penjamin efek, emisi efek, dan seluruh pemangku kepentingan terkait terlaksananya IPO pada pagi hari ini. Dan hari ini senang sekali karena ada beberapa narasumber pada press conference pagi ini. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Entus Asnawi selaku Direktur Utama PT Adikarya Persero untuk boleh memasuki tempat yang sudah disediakan. Di sini Pak. Baik, kemudian yang kedua kami persilakan kepada Pak Rizkan Firman selaku Direktur Utama PT Adi Komuter Property. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Indra Syahruza, Direktur Pemasaran PT Adi Komuter Property. Kemudian Bapak Muhammad Yusuf selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital. Kemudian Bapak Hanif Setionugroho, Direktur Pengelolaan Properti PT Adi Komuter Property. Bapak Rosi Sparta, Direktur Pengembangan Bisnis PT Adi Komuter Property. Dan yang terakhir perwakilan dari JLU, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Bapak Jansen, Direktur Investment Banking Sukor Sekuritas. Kami persilakan. Ya, rekan-rekan media yang sudah bergabung di tayangan Zoom, kami mohon jangan lupa untuk melakukan registrasi. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin tadi belum sempat untuk melakukan registrasi, kami persilahkan untuk kemudian registrasi di QR Code yang sudah kita share di layar ya. Kami persilahkan, kami mohon QR Code-nya bisa ditampilkan untuk rekan-rekan media yang tadi belum sempat absen ya, atau belum sempat registrasi. Perlu teman-teman media ketahui bahwa
PT Adi Komuter Properti Tbk atau ADCP ini merupakan salah satu anak usaha dari PT Adikarya Persero Tbk dan tentunya memiliki bisnis dengan konsep TOD pertama dan terbesar di Indonesia. Ya, untuk rekan-rekan media kami persilakan untuk registrasi dulu sebelum kita akan memulai acara press conference pada pagi hari ini. Nanti kita juga akan mendengarkan paparan dari Direktur Utama PT Adikarya, ada Pak Entus. Kemudian kita akan mendengarkan paparan dari Pak Rizkan Firman selaku Direktur Utama PT Adi Komuter Properti. Dan tak lupa kami akan buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media. Jadi untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang sudah kita siapkan. Kemudian jangan lupa memberikan nama dan nomor handphone sehingga pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman media sampaikan bisa kita jawab dengan baik seperti itu. Iya. Oke, baik. Langsung saja sebagai awal yang baik, kami persilakan kepada Bapak Entus Asnawi Mukson selaku Direktur Utama PT Adikarya Persero untuk boleh memberikan kata sambutan. Sambil duduk saja Pak ya, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang hormati rekan-rekan media dan barangkali juga merangkap sebagai investor untuk saham ADCP, kemudian juga rekan-rekan dari manajemen ADCP, dan juga yang saya hormati dari perwakilan JLU, ada Pak Jansen dari CMB, dari Sukor, mohon maaf, ya dari Sukor. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita sudah menyaksikan pencatatan perdana saham ADCP. Mudah-mudahan atas pencatatan ini mendapatkan respon yang baik dari para investor, dan ini terus terang kami sampaikan bahwa Adikarya dalam hal ini sangat mendukung dan mensupport penuh atas upaya IPO-nya ADCP. Kenapa? Karena Adikarya sebagai induk usaha menjadikan ADCP ini sebagai salah satu engine booster untuk PT Adikarya di samping lini-lini bisnis yang lain. Juga karena seiring dengan insya Allah juga tahun ini LRT akan beroperasi akhir tahun ini. Dan ADCP ini memang khusus didirikan oleh Adikarya untuk membangun hunian, juga untuk penggunaan-penggunaan yang lainnya di sekitar titik-titik stasiun, baik stasiun LRT, BRT, kemudian juga komuter lain, semuanya memang disiapkan untuk di area-area transit oriented development. Dan dengan perkembangan transportasi saat ini, saya kira ini akan memberikan impact yang luar biasa untuk kota-kota besar di Indonesia, khususnya yang saat ini kita lakukan lebih banyak di Jakarta. Karena itu kami juga dalam hal ini
mengucapkan selamat kepada tim ADCP atas pencatatan perdana saham ADCP hari ini di bursa. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para JLU dalam pelaksanaan pencatatan ini. Juga kepada Bursa Efek dan kepada OJK. Saya berharap bahwa ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk para investor. Karena itu, terima kasih atas dukungannya dan ayo nabung saham di ADCP. Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh kasih tepuk tangannya? Iya. Itu tadi dukungan dari Adikarya yang support penuh untuk ADCP, dan tentunya tadi sempat disebutkan bahwa ADCP ini juga merupakan salah satu engine booster untuk Adikarya, bukan begitu ya Bapak ya? Iya, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ya pihak yang berbahagia untuk pagi hari ini. Tentunya dari Direktur Utama PT Adi Komuter Properti. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rizkan Firman untuk memberikan pemaparan kepada rekan-rekan media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Salam hormat kepada rekan-rekan media sekalian. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang terhormat tentunya Bapak Entus Asnawi dan direksi dan manajemen PT Adikarya Persero Tbk. Bapak Jansen Puller yang kebetulan hari ini hadir sebagai wakil dari Sukor Sekuritas Indonesia, salah satu underwriters kami. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya pada hari ini yang menjadi hari bersejarah bagi Adi Komuter Properti, pengembang properti terintegrasi dengan transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia, menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak yang turut membantu kelancaran proses IPO ADCP ini. Kami bersyukur tahapan demi tahapan proses IPO kami lalui. IPO ini menjadi momen penting bagi kami yang menempatkan ADCP sebagai perusahaan publik. Kini ADCP memiliki akses keuangan dan jejaring bisnis yang terbuka lebar, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan peluang pasar yang bertumbuh cepat, khususnya untuk mempermudah mobilitas masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Dukungan kuat dari induk usaha kami, yakni PT Adikarya Persero Tbk, perusahaan badan usaha milik negara yang terpercaya, turut memperkokoh bisnis ADCP. Kami berkomitmen dan terus mengembangkan bisnis dengan identitas utama kami, yakni properti berbasis Transit Oriented Development atau TOD, yakni konsep hunian atau properti yang terintegrasi dengan transportasi publik dan area komersial pendukung mobilitas dan gaya hidup masyarakat. ADCP hingga kini konsisten mengembangkan proyek properti yang tidak hanya terkoneksi dengan LRT Jabodebek tahap pertama, namun juga stasiun KRL dan halte BRT. Kami sudah mengembangkan 12 proyek yang sudah berjalan saat ini, dan 8 diantaranya terkoneksi dengan stasiun LRT Jabodebek tahap pertama. Oleh karena itu, kami optimis melalui peluncuran operasional LRT Jabodebek pada tahun ini, yang insya Allah di bulan Agustus, akan mendorong pertumbuhan bisnis ADCP ke depan. Melalui IPO ini, ke depannya perusahaan akan mengembangkan proyek existing yang berada di kawasan Bogor, yaitu proyek Adi City Sentul, township pertama kami. Perusahaan juga akan mengembangkan pengembangan lahan baru di kawasan Bekasi, yaitu akuisisi lahan baru seluas 3,6 hektar yang akan menjadi proyek mixed use development kami berikutnya, yaitu apartemen yang dilengkapi dengan area komersial di area Cikunir, Bekasi. Mendapatkan kepercayaan investor adalah suatu kehormatan bagi kami,
dan untuk itu kami akan terus menjaga kepercayaan itu dengan memastikan penyelesaian proyek hunian berjalan tepat waktu, yang tentunya juga akan menjadi faktor penting yang mendorong kinerja perusahaan. Dengan demikian dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan tentunya melalui tata kelola perusahaan yang baik, demi meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan menjalin hubungan harmonis dengan para stakeholders. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan semoga keberadaan Adi Komuter Property di pasar modal tanah air memberikan warna baru untuk para investor sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Semoga ke depannya momen IPO ini memperkokoh posisi Adi Komuter Property sebagai pengembang TOD terdepan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kasih tepuk tangannya. Itu tadi kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Direktur Utama PT Adikarya, juga mendengar sambutan dari Direktur Utama PT Adi Komuter Property. Dan tiba saatnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari perwakilan JLU ya, atau kita bisa bilang salah satu perwakilan penjamin pelaksana emisi efek untuk IPO ADCP. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Jansen selaku Direktur Investment Banking Sukor Sekuritas untuk boleh memberikan kata sambutan atau paparan kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Antus selaku Direktur Utama Adikarya dan juga induk dari ADCP, Pak Rizkan selaku Direktur Utama ADCP dan segenap jajaran direksi ADCP hari ini atas suksesnya IPO-nya. Dan juga selamat pagi kepada rekan-rekan media sekalian untuk kehadirannya pagi ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dan menyaksikan pencatatan saham perdana PT Adi Komuter Property Tbk pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan, tadi sudah disampaikan ya, tapi saya juga sudah ucapkan selamat juga kepada segenap stakeholder di ADCP dan juga semua pihak yang sudah membantu proses dari berhasilnya IPO pada hari ini. Saya juga mengucapkan kembali kepada Adikarya selamat atas upaya penuhnya telah membantu dan mendampingi ADCP untuk mencapai tahap pada pagi hari ini. Semoga kerjasama ini bisa terus terjalin dan berkembang untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk ADCP saja, tapi juga Adikarya, segenap investor, masyarakat, dan juga negara. Tanpa tidak berlama-lama lagi, hari ini kita telah melakukan pencatatan saham perdana di angka Rp130 per saham. Kita optimis dan berharap ke depannya kinerja perseroan bisa terus bertumbuh seiring dengan berkembangnya portofolio proyek ADCP yang memiliki keunikan tersendiri melalui konsep TOD-nya yang terkoneksi langsung dengan LRT, Jabodebek, KRL, dan BRT. Naik dan turunnya harga saham setelah IPO itu adalah hal yang lumrah dan merupakan dinamisme pasar modal untuk perusahaan yang sudah go public. Karena demikian, dengan tekad yang kuat, dengan manajemen yang baik dalam menjaga kondisi perusahaan dan kepercayaan investor, kami yakin ACP bisa menjadi emiten yang baik dan terus bertahan menorehkan milestone-milestone baru di bursa saham Indonesia. Demikian kata sambutan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada perwakilan penjamin pelaksana emisi efek, perwakilan dari Sukor Sekuritas, dan itu tadi harapannya ADCP bisa menjadi emiten yang menorehkan prestasi gitu ya di pasar modal Indonesia. Nah, setelah kita tadi sudah mendengarkan sambutan, tiba saatnya saya membuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media. Jadi seperti yang saya informasikan tadi, rekan-rekan media boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang sudah disediakan di kolom di Zoom.
Kemudian jangan lupa memberikan nama dari media mana, kalaupun memang memungkinkan bisa dituliskan juga nomor handphone. Jadi apapun pertanyaannya kita pastikan semua pertanyaan media hari ini terjawab. Jadi balik lagi ini adalah kesempatan yang spesial untuk teman-teman media boleh bertanya kepada bapak-bapak perwakilan dari ADCP, direktur jajaran direksi, bahkan direktur utama dari induk usaha dari ADCP yaitu Pak Entus selaku direktur utama Adikarya juga hadir ya untuk siap menjawab pertanyaan dari media gitu ya Pak ya. Oke, langsung saja ini sudah ada beberapa pertanyaan lumayan banyak ya. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Drean dari Tren Asia. Yang pertama, bisa dijelaskan alokasi penggunaan dana hasil IPO ini dan apa rencana pengembangan bisnis ADCP selanjutnya? Ini mungkin pertanyaan untuk jajaran direksi ADCP. Untuk itu kami persilakan siapa yang mau jawab pertanyaan yang sudah disampaikan dari Bapak Drean dari Tren Asia. Kami persilakan. Pak Yusuf, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, untuk pertanyaannya mungkin bisa agak di zoom, dibesarkan sedikit pertanyaannya. Gitu ya. Pertanyaannya bisa dijelaskan alokasi penggunaan dana hasil IPO ini, apa rencana pengembangan bisnis ADCP selanjutnya? Kami persilakan kepada Bapak Hanif. Siap, terima kasih Pak Brian dari Tren ya, Tren Asia. Jadi penggunaan dana alokasi dari hasil IPO ini, perusahaan akan mengembangkan tentu saja proyek-proyek existing kami di 12 proyek yang berjalan, terutama adalah kita kembangkan landed house kami di Adi City Sentul. Kemudian juga kita ada pengembangan lahan baru, yaitu di stasiun Cikunir 2 yang di Bekasi Barat. Kemudian yang ketiga kita gunakan untuk pembayaran obligasi kita yang jatuh tempo di di semester pertama tahun 2022 ini. Jadi konsep pengembangan kami masih tetap mixed use development dan satu landed development seluas 12 hektar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yusuf untuk jawabannya. Ada beberapa pertanyaan lagi rupanya. Ini dengan orang yang sama dari Tren Asia. Bagaimana target dan prospek ADCP ke depan pasca IPO? Untuk itu kami persilakan dari pihak ADCP. Siapa yang akan menjawab? Pak Rozi, oke. Boleh. Pak Rozi akan menjawab pertanyaan bagaimana target dan prospek ADCP ke depan pasca IPO. Tes, halo, ya. Terima kasih dari teman-teman dari Pak Tren dari Tren Asia. Kalau kita lihat pertanyaan bagaimana target dan prospek ADCP ke depan ya dengan pasca IPO-nya. Tentu dengan seperti yang kita sampaikan bahwa ADCP ini adalah salah satu-satunya developer yang fokus atas pengembangan properti berbasis transportasi pertama dan terbesar di Indonesia yang memiliki keunggulan kalau kita diskusi terkait dengan properti adalah salah satu kuncinya adalah lokasi dan aksesibilitas. Nah, di mana saat ini produk-produk yang dikembangkan oleh ADCP ini memiliki dua kata kunci itu. Kemana kita dekat dengan transportasi publik sekaligus itu mudah diakses dengan lokasi-lokasi yang strategis. Di mana kalau kita lihat bahwa LRT ini insya Allah akan berjalan ya di bulan Agustus 2022 ini. Dan kita tahu bahwa nanti LRT ini punya captive kalau kita lihat di berbagai negara ya di dunia adanya transportasi publik itu meningkatkan traffic dan di mana lokasi-lokasi pengembangan produk-produk ADCP ini sangat strategis karena memiliki captive market dengan terutama traffic ini. Dan kalau kita tahu bahwa
di LRT Jabodebek tahap 1 ini ada 17 stasiun, di mana kalau kita lihat average-nya itu sekitar traffic 50.000 per hari untuk satu stasiun yang dimana dikembangkan oleh ADCP. Dan ini kalau kita lihat bukti nyata kalau di Indonesia, kalau kita lihat komuter lain dan MRT, di mana traffic itu menjadi salah satu poin penting dalam pengembangan. Kemudian dengan dukungan ADI ya, kami disupport oleh Adikarya sebagai holding kami, parent company, mensupport kami dari sisi finansial maupun dari sifat non finansial, dari operasional dan lain-lain, dan itu menambah keyakinan, tentunya mudah-mudahan dapat menambah keyakinan bahwa Adikarya ini sudah memiliki bukti nyata pengembangan dan pembangunan dimanapun dengan sejarahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Rozi. Jadi rekan-rekan media seperti yang tadi disampaikan bahwa bisnis ADCP ini harusnya berprospek cerah karena itu tadi keunggulan properti dengan lokasi dan aksesibilitas ya, dekat dengan LRT, terkoneksi dengan LRT, komuter lain juga BRT. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari beberapa rekan media dan rupanya teman-teman media cukup antusias ya untuk press conference pencatatan perdana saham ADCP pada pagi hari ini. Ada pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan ketiga, mungkin bisa ditampilkan. Pertanyaan ketiga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Wow, ini pertanyaan menarik. Sepertinya ini pertanyaan untuk seberapa besar kontribusi ADCP terhadap ADI. Berarti ini yang jawab mungkin Pak Entus ya Pak ya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Petrus dari media The Economics. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi ADCP terhadap ADI? Untuk itu kami persilakan kepada Pak Entus untuk boleh memberikan jawaban terbaik untuk rekan-rekan media yang sudah hadir bersama kita di Zoom. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Petrus dari Economics. Untuk saat ini kontribusi ADCP khususnya ke ADI kurang lebih 10%. Dan harapannya karena konsepnya ADI ini melihat ADCP ini seperti kami sampaikan ke teman-teman ADCP bahwa ADCP ini salah satu lini bisnis yang menjadi engine booster untuk Adikarya ke depannya. Sehingga harapannya ke depannya ini kontribusinya akan lebih meningkat lagi. Seiring dengan tentu terselesaikannya LRT Jabodebek tahap 1, kemudian nanti mungkin ada tahap 2, kemudian nanti ada MRT juga, ada BRT juga. Harapan ke depan ini tentunya dengan kondisi dan situasi ekonomi yang semakin membaik, ini juga kontribusi ADCP juga akan semakin besar dan semakin membaik untuk Adikarya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Entus. ADCP salah satu engine booster untuk Adikarya. Jadi harapannya ke depan kontribusi semakin meningkat dengan melantainya ke pasar saham ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, wow, ini lumayan banyak ya rekan-rekan media yang ingin bertanya. Jadi ini adalah kesempatan untuk rekan-rekan media boleh mengulik ya tentang ADCP. Bahkan dukungan utama, dukungan dari induk usaha juga terlihat dengan kehadiran Pak Entus yang ada di ruangan ini. Ada pertanyaan lagi dari Nabila Bisnis Indonesia, seperti apa outlook properti pada 2022? Sebenarnya ini outlook properti secara umum ya, juga gimana di tahun 2022, terus kemudian prospek dari ADCP seperti itu. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Indra
Ya, untuk boleh menjawab pertanyaan seperti apa outlook properti di 2022. Ini pertanyaan dari Ibu Nabila, Bisnis Indonesia. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Nabila ya dari Bisnis Indonesia. Melihat outlook properti di Indonesia saat ini, memang kita coba lihat dulu global, secara global ekonomi ya. Ini memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini meningkat ya. Ini rata-rata sekitar 4,9%. Kemudian IMF ini memproyeksikan sekitar 5,9%, di bawah India sekitar 8,5 ya untuk tahun 2022 ini. Terus kemudian proyeksi pertumbuhan ada sinyal positif bagi dunia usaha ini karena properti tidak kehilangan daya beli. Ya, masih ada. Terus kemudian dana pihak ketiga nih, dana pihak ketiga juga masih cukup besar, tumbuh double digit di tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak dana yang belum terrealisasi yang bisa disimpan di properti. Kemudian juga simpanan nasabah bank juga cukup tinggi. Terus kemudian ada perubahan pasar sedikit di tahun 2021 ini terlihat dan masuk di tahun 2022. Terus kemudian di triwulan 2 kemarin juga ada segmen harga yang berubah ya. 500 ke atas ini sudah mulai naik. Ya. Terus kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu properti kita, ya mulai dari insentif pajak, bunga bank dan lain-lain ini. Sehingga properti saat ini untuk ke depan saya rasa masih sangat optimis ya, masih sangat optimis. Terlebih lagi untuk produksi apa yang dilakukan oleh ADCP itu mengembangkan properti di daerah TOD. Nah inilah yang menjadi diferensiasi. Bagi kita. Hingga saat ini kita masih bisa cukup banyak menjual ya. Kita lihat dari tahun 2020 lalu, masuk COVID, Maret kita sempat kena dampak, drop di 50%, udah mulai recovery di triwulan terakhir. Bisa naik sekitar 600%. Dan terus kemudian masuk ke 2021-nya, di Januari Februari kita masih stabil, kemudian naik lagi di Maret 200% dari 2020. Kemudian kita kena gelombang ketiga di Juli, kita masih stabil di situ, ya masih sekitar ada kenaikan 400% daripada tahun 2020. Nah ini insentif inilah yang dari pemerintah yang sangat membantu kami. Masih ada keinginan daripada customer atau daya beli masih cukup tinggi. Apalagi memang ada diferensiasi dan tren ke depan bahwa nanti akan adanya perubahan, kita tidak lagi harus bermacet-macetan di Jakarta, tapi dengan adanya LRT, tersedia juga tempat-tempat komersial yang baik. Nah itulah nilai lebih daripada properti kita. Jadi outlook untuk 2022 ini kita juga targetkan sangat besar sekali, challenge ya. Dengan tadi ada pengembangan sekitar 12 wilayah dan beberapa pengembangan baru. Ini cukup menjanjikan bagi kita dan cukup tetap kita optimis untuk bisa tetap maju. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi banyak sinyal positif di 2022. Bisnis properti optimis harusnya baik, utamanya untuk ADCP dengan penjualan yang cukup moncer ya di masa pandemi. Karena kita tahu bersama bahwa ADCP punya diferensiasi atau keunggulan-keunggulan dibanding dengan properti lain, yaitu terkoneksi dengan transportasi massal. Masih ada berapa pertanyaan? Saya masih kasih satu lagi kesempatan media untuk bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Billy Jawa Pos. Seberapa besar peran insentif pemerintah terhadap industri properti? Sepertinya tadi sudah terjawab karena ini merupakan salah satu stimulus ya atau terkait outlook properti di 2022 yang harusnya yang kita optimis bahwa bisnis properti akan lebih baik dan tentunya untuk penjualan semakin lebih baik lagi di 2022. Sudah cukup? Ada beberapa pertanyaan media yang sudah kita catat. Kita harapkan semua pertanyaan hari ini akan kita jawab mungkin secara nanti secara
tersendiri. Dan untuk beberapa pertanyaan tadi saya rasa kita semua rasa mewakili ya beberapa pertanyaan media yang sudah disampaikan di kolom chat. Untuk itu dengan adanya pertanyaan sesi jawab ini sudah berakhir acara press conference pada siang hari ini. Saya Deborah beserta rekan-rekan dari jajaran direksi baik ADI maupun dari ADI Komuter Properti, ada juga dari Sukor Sekuritas, undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah kata, dan kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Foto bersama? Oke, ada requestan untuk foto bersama lagi. Berdiri atau duduk Bapak, Ibu? Duduk aja mungkin posisi yang sempurna. Posisi sempurna, itu nanti tampilan di Zoom-nya biar keren dan kece abis. Ya, untuk jajaran direksi dari ADI maupun ADCP untuk boleh sikap sempurna. Duduk. Oke, hitungan ketiga bisa langsung di-capture ya di tayangan Zoom. Oke, hitungan ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi. Mungkin tangan ke depan seperti ini ya Pak ya. Nah seperti Pak Entus. Baik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali berdiri boleh, berdiri. Iya, lagi-lagi untuk kebutuhan konten ya Bapak-Bapak, hari ini adalah hari bersejarah dari ADI Komuter Properti, jadi rasanya kurang pas kalau kita tidak mendokumentasikan ya. Oke, sikap yang sempurna boleh. Mungkin Pak Indra gak masuk sedikit. Nah, Pak Jansen boleh merapat sedikit. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oke, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dengan ini berakhir sudah acara pencatatan perdana saham ADI Komuter Properti Tbk, dan tentunya kami tetap memohon dukungan baik dari ADI Karya beserta Bapak Ibu investor untuk terus menjadikan ADCP sukses di lantai di pasar saham Indonesia. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangannya untuk hari ini. Kawasan yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Member of LRT City yang terintegrasi langsung dengan komuter line station, terminal Transjakarta, dan moda transportasi lainnya. ADI City, Integrated Future City, yang mengusung konsep town hall natural living dan mixed use development untuk generasi mendatang. ADI Komuter Properti juga mengembangkan bisnis hospitality dengan mengelola jaringan hotel Grandika Indonesia yang tersebar di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota besar lainnya. Berkat kerja keras, inovasi, dan kegigihan, kami berhasil meraih beragam penghargaan di Indonesia. Bersama kami, ciptakan masa depan yang Anda impikan. ADI Komuter Properti, empower to build the future.